Halo semuanya, selamat datang di pembahasan strategis kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin sebuah briefing tingkat tinggi yang lumayan eksklusif. Kita akan sama-sama membedah sebuah playbook atau cetak biru strategis tentang gimana sih pemerintah modern atau institusi besar pada umumnya mengelola krisis di era yang udah serba digital ini. Maksud saya, kita nggak lagi hidup di zaman di mana krisis itu kelar cuma dengan bikin satu konferensi pers atau sekedar meredam massa di lapangan. Sama sekali nggak. Ini adalah panduan komprehensif buat memenangkan narasi digital, dan pastinya ini semua di-backup oleh data, riset, dan analisis tata kelola publik yang paling update. Jadi, ayo kita mulai. Oke, mari kita bedah sama-sama situasi ini. Pernah nggak sih Anda merhatiin sebuah situasi krisis? Taruhlah ada demonstrasi besar gitu ya. Di lapangan, aparat berhasil nih mengamankan jalanan, kerumunannya bubar. Tapi, di waktu yang bersamaan, rentetan video represif atau narasi negatif tentang kejadian itu justru viral luar biasa di media sosial. Di dunia nyata, institusi itu menang secara fisik. Tapi di dunia maya, mereka hancur lebur dan kehilangan simpati publik. Ini benar-benar sebuah paradoks modern yang krusial banget. Kenapa bisa begitu? Simpel aja, karena aturan mainnya emang udah berubah drastis. Nah, untuk memahami aturan main yang baru itu, ini dia cetak biru atau table of contents dari strategi kita hari ini. Kita bakal bergeser dari sekedar keamanan fisik yang reaktif menuju strategi digital yang proaktif. Kita akan bahas mulai dari era baru pertarungan narasi ini, ngebongkar ancaman siber 3 lapis, sampai nanti di akhir kita bakal hitung-hitungan pakai formula stabilitas jangka panjang. Masuk ke poin pertama kita, era baru pertarungan narasi. Disinilah letak perbedaan antara sekedar konflik fisik versus opini publik. Nah, yang paling menarik dari perbandingan di sini adalah betapa jomplangnya taktik masa lalu sama realitas hari ini. Coba deh kita lihat. Di satu sisi, kita punya physical field atau konflik fisik. Ini tuh area taktis banget, ngamanin jalan, ngebubarin protes, gelar pasukan. Tapi di sisi lain, yang jujur aja seringkali jauh lebih mematikan buat reputasi sebuah institusi adalah perception field atau konflik persepsi. Ini tentang gimana kita mengelola opini publik, mencegah kemarahan massal biar nggak viral, dan pegang kendali narasinya. Masalahnya, pemerintah tuh sering banget terlalu fokus mademin api di lapangan fisik. Tapi mereka lupa kalau bensinnya tuh lagi disiram terus-terusan di ruang persepsi publik. Percaya deh, taktik analog itu nggak akan pernah bisa menangin perang digital. Terus gimana dong institusi modern harusnya merespon? Kuncinya ada di apa yang kita sebut sebagai intelligent forecasting. Pemerintah nggak bisa lagi tuh cuma duduk nunggu krisis pecah baru sibuk bertindak. Nggak bisa. Mereka harus meluncurkan semacam preemptive strike pada arus informasi. Gimana caranya? Pakai AI, big data, dan social listening. Jadi mereka bisa ngelacak pergerakan tagar di medsos dan memetakan zona rawan dari awal. Sebelum demonya tumpah ke jalan, polanya itu hampir selalu udah kelihatan jelas duluan di dunia maya. Jadi, nggak baca data ini lebih awal, berarti kita lagi ngecegah krisis sebelum dia benar-benar meledak. Sekarang, mari kita naikkan sedikit tensinya dan kenalan sama musuh-musuh tak terlihat di era digital ini, yaitu ancaman cyber 3 lapis. Coba perhatikan 3 aktor asimetris di tabel ini. Mereka ini yang bikin konflik kecil di lapangan bisa membesar jadi krisis nasional. Kita bahas cara netralisirnya satu persatu ya. Pertama, pasukan siber atau bots. Mereka ini kerjanya naikin eskalasi secara artifisial buat agenda tertentu. Cara ngalahinnya, langsung lakukan deplatforming atau pelabelan akun yang transparan, sikat abis aksesnya. Kedua, ada echo chambers. Ini tuh ruang gema yang tertutup, tempat di mana opini radikal makin subur karena semua orang di situ pikirannya sama. Jangan pernah pakai akun resmi pemerintah buat ngelawan ini, nggak akan mempan. Susupi ruang itu pakai narasi alternatif lewat micro-influencer lokal yang terasa lebih membumi. Dan yang ketiga, deepfake atau hoax berbasis AI. Ini bahaya banget karena bisa memicu kemarahan instan. Solusinya mutlak, terjunkan tim rapid fact-checking yang manteng 24 jam penuh. Kita harus bisa ngebantah disinformasi dalam hitungan menit, bukan berhari-hari kemudian. Selanjutnya, kita beralih ke dinamika komunikasi, di mana cara pemerintah berbicara itu sama pentingnya dengan cara mereka bertindak. Kita sebut ini paradoks transparansi informasi. Kekosongan informasi menciptakan kekacauan publik. Wow! Prinsip ini benar-benar krusial untuk diingat. Bayangin aja, ketika sebuah institusi telat merespons atau malah milih bungkam saat krisis lagi panas-panasnya, sebenarnya mereka itu lagi nyerahin setir kendali narasi ke pihak lain. Begitu pemerintah diam, medsos langsung ambil alih. Para influencer, provokator, atau lawan politik bakal secepat kilat ngisi kekosongan itu dan ngebentuk opini publik sesuai mau mereka sendiri. Jadi dalam hal ini, kecepatan komunikasi adalah senjata strategis yang paling utama. Tapi tunggu dulu. Komunikasi yang cepat ini ngebawa kita ke sebuah paradoks. Ada batas yang tipis banget antara transparansi dan kepanikan. Kalau Anda nyembunyiin informasi di era digital, ujung-ujungnya pasti bocor dan menghancurkan legitimasi.
Tapi, kalau Anda main lempar aja semua data mentah tanpa dikurasi dengan baik, itu juga bahaya. Para oportunis bakal dengan senang hati melintir fakta-fakta itu. Terus jalan tengahnya apa? Harus ada yang namanya the single source of truth. Yup, satu pintu komando informasi dengan satu juru bicara yang kredibel. Bahaya terbesarnya adalah kalau pesan yang keluar itu simpang siur. Pejabat A ngomong X, pejabat B ngomong Y. Publik bakal langsung mikir, wah di dalam aja mereka berantakan nih. Dan di titik itu kepercayaan masyarakat langsung terjun bebas. Oke, cukup dengan identifikasi masalahnya. Sekarang kita masuk ke 4 tahap penanganan krisis alias cetak biru resolusi yang sangat-sangat bisa dipraktekkan. Mari kita melangkah lebih jauh dan lihat gimana 4 tahapan ini saling ngebangun satu sama lain. Tahap 1, redam eskalasi. Fokusnya di sini adalah stabilisasi, hindari adanya korban, dan buruan gelar konferensi pers. Tahap 2, ambil kendali narasi. Tunjukin kalau pemerintah itu hadir, perlihatkan empati yang nyata dan sikat semua hoaks yang beredar. Tahap 3, pecahkan akar masalah. Ingat ya, pengamanan di lapangan itu cuma buat beli waktu. Kalau akar masalahnya entah itu ekonomi, kebijakan, atau ketidakadilan nggak benar-benar dibenahi, krisisnya itu cuma ketunda, bukan selesai. Terakhir, tahap 4, recovery trust, atau pemulihan kepercayaan. Krisis itu nggak beres pas demonya bubar. Krisis baru beneran beres kalau ada evaluasi terbuka dan rekonsiliasi sosial di masyarakat. Sekali lagi, keamanan tanpa adanya komunikasi yang baik adalah sebuah kegagalan telak. Mengatasi krisis modern pastinya butuh lebih dari sekedar satu pihak. Makanya kita bahas strategi kolaborasi di pendekatan lintas sektor ini. Krisis hari ini nggak mungkin diselesaikan sendirian sama aparat keamanan. Kita butuh intervensi paralel. Jadi hard power dari aparat itu harus jalan barengan sama soft power kayak bantuan sosial atau ekonomi. Taktik yang mutlak dilakuin di sini adalah pisahkan antara aktor konflik sama korban konflik. Kesalahan fatal yang sering banget dibikin pemerintah adalah main ratain aja semua pihak di lapangan pakai represi massal. Padahal itu justru bikin semua orang bersatu buat ngelawan pemerintah. Harusnya isolasi aja para provokatornya, sementara masyarakat awam yang terdampak itu yang harus dirangkul dan dikasih kompensasi. Terus pertanyaannya, gimana kalau pemerintah keburu kehilangan kepercayaan atau trust dari masyarakat? Nah, mereka harus pakai taktik borrowing authority alias minjam otoritas. Saat sebuah institusi kehilangan legitimasi moral di tengah krisis, mereka mau nggak mau harus minjam kredibilitas dari figur-figur jangkar kayak tokoh adat, akademisi, atau pemuka agama yang emang masih didengar sama masyarakat. Tokoh-tokoh netral inilah yang bisa diandalin jadi jembatan dialog buat nurunin tensi konflik. Dan ini membawa kita pada puncak pembahasan kita hari ini. Formula stabilitas jangka panjang, atau bagaimana kita menerjemahkan konflik menjadi ilmu matematika. Coba perhatikan baik-baik formula eskalasi ini. Sebuah krisis bakal membesar ketika emosi ditambah dengan narasi negatif. Tapi, lihat variabel A_D di situ. Itu adalah amplifikasi digital. Ini tuh faktor pengali yang luar biasa bahaya. Emosi fisik yang tadinya kecil, kalau udah dikali sama amplifikasi digital, lewat algoritma medsos yang pas, wah, skalanya bisa meledak berkali-kali lipat nggak karuan. Dan coba tebak, apa satu-satunya hal yang bisa ngurangin eskalasi ini? Ya, respons yang cepat dikalikan dengan empati. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan gimana kita bisa nemuin jalan keluarnya lewat formula stabilitas. Anda butuh solusi nyata, ditambah transparansi, lalu dibagi dengan penyelesaian akar masalah. Tapi ingat, highlight terbesarnya ada di ujung formula, dikali LI atau legitimasi institusional. Sebagus dan sekeren apapun solusinya, kalau institusi itu nggak punya legitimasi atau kepercayaan dasar dari publik, ya nol besar. Stabilitas jangka panjang nggak akan pernah bisa kecapai. Jadi, kalau mau ditarik satu benang merahnya, semuanya bermuara ke kutipan yang powerful banget ini. Konflik modern bukan tentang siapa yang menang di lapangan, tapi siapa yang memenangkan empati. Mengandalkan sekedar kekuatan fisik dan memaksakan hukum tanpa dibarengi sama kecerdasan narasi, itu ibarat kita lagi ngerakit bom waktu. Keamanan fisik di jalanan emang bisa dibeli sementara, tapi ketahuilah bahwa stabilitas yang sejati itu cuma tumbuh dari empati dan kepercayaan dari masyarakat. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungin. Coba evaluasi, apakah institusi atau organisasi Anda saat ini sebenarnya lagi bertarung di medan perang digital, tapi lucunya masih pakai senjata-senjata analog? Dunia udah berubah jauh, teman-teman. Arena pertarungan utama udah bergeser dari jalanan ke layar ponsel di genggaman jutaan orang. Kalau realitasnya udah berubah, masa strategi kita nggak ikut berevolusi? Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan strategis ini. Harapan saya, wawasan yang kita bedah hari ini bisa mempersenjatai Anda biar jauh lebih siap menghadapi dinamika krisis apapun ke depannya. Sampai jumpa lagi!